Etika kepribadian hakim. 1. Berperilaku adil. Tuntutan yang paling mendasar dari keadilan adalah memberikan perlakuan dan kesempatan yang sama terhadap setiap orang. Yang kedua, berperilaku jujur. Kejujuran bermakna berani menyatakan bahwa benar adalah benar dan yang salah adalah salah. Yang ketiga, arif dan bijaksana. Mampu bertindak sesuai dengan norma-norma yang hidup dalam masyarakat dengan memperhatikan situasi dan kondisi saat itu. Mampu memperhitungkan akibat dari tindakannya. 4. Mandiri. Sikap mandiri mampu mendorong terbentuknya hakim yang tangguh, berpegang teguh pada prinsip dan keyakinan atas kebenaran sesuai tuntutan moral dan ketentuan hukum. 6. Bertanggung jawab. Kesediaan melaksanakan tugas sebaik-baiknya. Ketujuh, menjunjung tinggi harga diri, menjaga kehormatan dan martabat sebagai aparat pengadilan. Yang kedelapan, disiplin tinggi, tertib dalam melaksanakan tugas, ikhlas dalam pengabdian dan berusaha menjadi teladan dalam lingkungan dan tidak menyalahgunakan amanah yang dipercayakan. 9. Berperilaku rendah hati, akan mendorong terbentuknya sikap realistis, mau membuka diri untuk mau belajar, menghargai pendapat orang lain, tenggang rasa, serta mewujudkan kesederhanaan penuh rasa syukur dan ikhlas dalam mengemban amanah dan melaksanakan tugas. 10. Bersikap profesional, mendorong terbentuknya pribadi yang senantiasa menjaga dan mempertahankan mutu pekerjaan serta berusaha meningkatkan pengetahuan dan kinerja sehingga tercapainya hasil pekerjaan efektif dan efisien. B. Etika hakim melakukan tugasnya. Yang pertama, bersikap dan bertindak menurut garis-garis yang ditentukan dalam hukum acara yang berlaku dengan memperhatikan azas-azas peradilan yang baik. Yang kedua, tidak dibenarkan menunjukkan sikap memihak atau berempati kepada pihak-pihak yang berperkara baik dalam ucapan maupun tingkah laku. Dan yang ketiga, harus sopan, tegas, bijaksana dalam memimpin sidang baik dalam ucapan maupun dalam perbuatan. Yang keempat, harus menjaga wibawa dan kekhidmatan dalam persidangan. Yang kelima, bersungguh-sungguh mencari kebenaran dan keadilan. Adapun poin yang C, yaitunya etika pelayanan terhadap pencari keadilan. Adapun etika yang harus kita perhatikan dalam pelayanan terhadap pencari keadilan, yang pertama, hakim itu bebas dari pengaruh orang lain. Ia tegar, tidak mau ditekan sekalipun maupun penguasa. Yang kedua, persidangan hakim terbuka untuk umum. Yang ketiga, hakim tidak membeda-bedakan orang yang bersidang di hadapannya. Yang keempat, hakim harus mendamaikan para pihak. Yang kelima, hakim adil dalam memberikan hak bicara kepada orang yang menuntut keadilan. Yang keenam, orang yang meminta keadilan mempunyai hak ingkar. Yang ketujuh, memperlakukan semua orang punya hak yang sama. Yang delapan, setiap putusan didasarkan atas ketentuan yang berlaku. Yang sembilan, melindungi pencari keadilan. 10, memandang sama kepada para pihak. Selanjutnya yaitu etika hubungan sesama rekan hakim. Yang pertama, memelihara dan memupuk hubungan yang baik antara sesama rekan. Yang kedua, memiliki rasa setia kawan, tanggung jawab, dan saling menghargai antara sesama rekan. Yang ketiga, memiliki kesadaran, kesetiaan, penghargaan terhadap hakim secara wajar. Dan yang selanjutnya, menjaga nama baik dan martabat rekan baik di luar ataupun di dalam kedinasan. Baiklah, saya akan melanjutkan kepada poin E, etika pengawasan hakim. Yang pertama, melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap hakim. Yang kedua, menerima laporan dari masyarakat terhadap pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim. Yang ketiga, melakukan verifikasi, klarifikasi, dan investigasi terhadap laporan dan pelanggaran kode etik dan perilaku hakim. Yang keempat, memutuskan benar atau tidaknya dugaan pelanggaran kode etik atau pedoman perilaku hakim. Yang kelima, mengambil langkah atau langkah lain terhadap orang perorangan atau badan hukum yang merendahkan martabat hakim. Poin F yaitu hubungan kode etik hakim dengan undang-undang. Adapun pembentukan kode etik hakim diharapkan agar hakim dalam melaksanakan tugasnya tidak sewenang-wenang. Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman berisi ketentuan bahwa hakim dan hakim konstitusi diwajibkan mentaati kode etik.
Pasal 5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman menjadi bukti bahwa hakim wajib mematuhi kode etik dan pedoman perilaku dan tidak boleh mengabaikan kode etik dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab sebagai seorang penegak hukum.